warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Aryati, CGP Angkatan ke-8 dari Kota Loksmawe. Kali ini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih mengganggu waktunya sebentar, Pak. Saya akan mau wawancara. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Baik. Ini selama di sekolah, Pak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Apakah itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang pertama, untuk mengidentifikasikan kasus-kasus, tentu saja saya mendapat informasi dari Dewan Guru, dari wali kelas, dari pimpinan konseling, kemudian berlanjut kepada para wakil. Dari situ saya mendapat informasi-informasi pertama sekali. Oke, berarti dari beberapa orang-orang manajemen sekolah yang memberitahukan kepada Bapak tentang kasus yang terjadi, sehingga Bapak mampu melihat apakah itu dilema etika atau rujukan moral, gitu ya, Pak? Iya, benar. Oke, baik. Nah, Pak, bagaimana Bapak mengambil atau menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kasus yang sama-sama benar atau yang mengandung nilai kebajikan? Kalau nggak salah saya pahami begini ya, yang namanya etika, dilema etika itu adalah memang benar-benar ya, bahwa benar-benar kasus itu seperti ini kalau nggak salah ya, bahwa kadang-kadang ada anak, ada siswa yang memang di sekolah dia berprestasi, artinya pintar, cerdas, tetapi anak ini jarang sekolah. Anak ini banyak alpanya. Tetapi kalau memang dia hadir, dia aktif, dia pintar, dia cerdas. Tetapi ada sisi lain, anak ini jarang sekolah. Ternyata kita baca, bahkan saya sering ke rumah mereka, sehingga sampai ke rumahnya, disitulah kita tahu kadang-kadang mamanya nggak ada lagi, ayahnya merantau, dia tinggal bersama adik-adiknya, dia sebagai tulang punggungnya. Dia yang mencari rezeki, mencari uang jajan dan sebagainya. Ini dilema sebenarnya. Jadi kalau di sekolah dia berprestasi, kemudian dia di sisi lain dia jarang sekolah. Nah ini memang bagaimana ya? Sementara di sekolah ada aturan bahwa kalau misalnya tidak hadir 12 hari dalam satu semester, ini tidak bisa ikut ujian. Terbentur peraturan. Terbentur dengan peraturan. Namun kasus-kasusnya itu sering saya diskusi dengan para manajemen, dengan Dewan Guru. Artinya anak ini jangan korban, tapi sekolah juga harus tegak aturan itu. Jadi dalam mengambil keputusan, saya tidak sendirian. Sering persoalan-persoalan itu saya lempar ke forum. Setelah duduk berdiskusi dengan para manajemen, dengan para wakil, juga saya lempar ke forum. Nanti forum lah yang memutuskan itu hal-hal yang begitu. Karena yang kita punya masalah ternyata anak ini, tapi nggak kita tarik peraturan, maka aturan ini akan mulur, maka tidak bagus perjalanannya nanti. Demikian jawaban kali. Ya, berarti nanti tetap mengambil kebijakan yang akan berpihak kepada anak. Karena setelah melakukan home visit ataupun melakukan kunjungan ke rumah beserta dengan para manajemen, ternyata ada masalah yang mungkin nggak bisa kita ambil keputusan serta-merta, harus memikirkan beberapa aspek itu ya, Pak? Iya, benar. Oke, baik. Nah, Pak, kira-kira langkah atau prosedur apa nih yang biasa dilakukan selama ini? Prosedurnya ya sesuai dengan aturan yang telah kami ciptakan sama-sama dengan Dewan Guru. Di sekolah ini saya pikir semua lembaga pendidikan ada aturan. Tapi khususnya SMA 5 ada aturan memang. Di sebahagian kami berujuk atau bersandar kepada peraturan nasional, tapi mungkin ya sebahagian lagi kami juga aturan hasil pada berembuk atau diskusi dengan Dewan Guru. Itulah prosedur itu yang kami jalankan.
Ya, jadi setiap keputusan adalah sesuai dengan prosedur atau aturan sekolah yang telah kami buat begitu. Oke, baik Pak. Berarti berdiskusi lah Pak, terutama dengan manajemen sekolah. Iya. Oke Pak, selama ini kira-kira yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema seperti yang tadi itu kira-kira apa Pak? Yang telah atau sering saya lakukan yang efektif ya. Apabila ada kasus yang dihadapi anak-anak, yang dialami oleh anak-anak, ini biasanya saya panggil anak tersebut, anak bersangkutan, saya panggil wali kelasnya, saya panggil wali muridnya. Di situ saya berikan nasihat, saya berikan pandangan ke depan. Kalau ini yang kamu lakukan, ini akan kamu hadapi ke depan. Kalau ini yang kamu kerjakan, hasilnya akan begini. Biasanya setelah memang ada pertemuan antara saya sebagai pimpinan sekolah, kemudian ada wali murid, ada sesuatu, biasanya hasilnya bagus. Anak akan berubah. Nah, kalau memang sering apa, anak itu akan rajin. Dan itu yang sering saya dapat. Oke, baik Pak. Jadi selama ini dalam melakukan proses tersebut, tantangan apa yang sudah Bapak Bapak terima selama dalam proses menangani kasus dilema etika tersebut? Dalam menangani kasus-kasus memang dilema ataupun yang saya dapat ya, memang susah, rumit, ya. Karena di satu sisi harus kita ambil keputusan tegas, tetapi di pihak lain itu kadang-kadang itu orang tuanya, teman kita, sahabat kita, keluarga, guru. Nah, itu tantangan sebenarnya, tantangan. Kadang-kadang itu anak pejabat, anak memang anak orang miskin, macam-macam kadang-kadang. Tapi harus saya lakukan demi sekolah ini akan berjalan dengan baik. Begitu. Oke, baik Pak. Nah, dalam hal ini Pak, kalau dalam menyelesaikan kasus ini, apakah Bapak punya jadwal khusus? Atau Bapak langsung menyelesaikan permasalahan itu di tempat seperti itu Pak, atau ada bentuk prosedur lain yang Bapak lakukan? Sesuai dengan kasus yang muncul. Kalau misal kasus itu hanya ringan, itu langsung kita panggil wali kelas, kita panggil anak tersebut. Jadi kapan muncul kasus, pada saat itu terus kita selesaikan. Tetapi kalau memang harus kita undang wali murid, kemudian bahkan sangat besar kasusnya, sehingga kita harus buat jadwal, karena kita harus panggil seperti mitra saya seperti Muspika, Babinsa, kemudian Kantikmas, kemudian ada Krisi yang selalu menemani sekolah ini. Itu harus kami panggil beliau-beliau ini, mereka ini. Jadi harus kita jadwalkan sehingga sinkron semuanya dengan hari atau jam yang sama begitu. Itu kalau memang kasus termasuk kasus berat. Oke, nah Pak, ada nggak faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan ini? Mempermudah begini ya, kalau memang pun anak harus hijrah di sekolah ini, kita berikan bayangan kepada orang tuanya, kita berikan pandangan ke depan. Jadi sehingga kadang-kadang dengan kita berikan bayangan, orang tuanya menerima dengan lapang dada, sehingga ya benar apa yang kita sampaikan, sehingga diambil sebuah keputusan sesuai dengan keputusan kita, itu memudahkan. Apalagi dibantu oleh yang saya bilang tadi bahwa ada komite di situ, ada komisi desa di situ. Jadi itu untuk memudahkan saya memang dalam mengambil keputusan, sehingga tidak hanya saya memberi saran, tetapi juga para mitra saya juga memberikan saran terhadap sesuatu kasus itu. Berarti Pak, di sini bisa kita katakan faktor komunikasi ya Pak? Ya, komunikasi. Kesepahaman antara si orang tua dengan pihak sekolah. Gitu, kan? Benar. Oke, baik. Nah ini yang terakhir Pak, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik? Mungkin ada pengalaman-pengalaman khusus dalam menangani kasus ini Pak? Begini, bahwa apabila memang benar kita lakukan, benar kita putuskan dalam setiap kasus, hasil suatu ketika nanti akan datang hasil yang baik. Contoh, banyak anak-anak yang memang pada saat di sini saya marah-marah dia. Tetapi suatu ketika 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, anak itu sukses, berhasil dia. Ini mungkin satu kenang-kenangan yang cukup indah bagi saya seorang guru,
sebagai pimpinan. Jadi sesuai dengan itu apa pertanyaannya bahwa kenang-kenangan. Iya, pembelajaran. Pembelajaran Iya. itulah. Kalau benar yang kita selesaikan dengan baik, dengan benar, maka hasilnya akan baik pula. Artinya keputusan kita itu berpengaruh terhadap mungkin apakah yang setelah kita ambil keputusan berpengaruh positif terhadap dia dan memberikan efek yang sangat baik pada anak, kemudian dia akan datang dengan mungkin dengan keberhasilannya gitu Pak ya. Benar. Oke. Baik Pak, mungkin untuk hari ini demikian saja mungkin beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Mohon maaf ini mengganggu waktunya sebentar. Tidak. Ya ini saya mau wawancara sedikit Pak masalah kasus di sekolah. Mungkin ada apa namanya di sekolah kan berbagai problema yang dihadapi baik oleh guru maupun Bapak sendiri sebagai kepala sekolah. Nah Pak, ini selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika atau rujukan moral? Baik Ibu, terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk Ibu yang telah bersedia hadir ke tempat kami di SMA Negeri 4 Blok Semawai. Yang pertama seperti yang telah Ibu sampaikan tadi bahwa saya pikir tidak ada sekolah yang tidak mempunyai permasalahan ya. Setiap sekolah pasti ada permasalahan. Nah termasuk di tempat kami juga ada permasalahan yang kami alami. Baik itu permasalahan yang dialami oleh siswa maupun yang dialami oleh guru. Nah terkait dengan dilema etika itu ya. Nah di sini yang saya pahami dilema etika itu adalah adanya permasalahan yang mungkin di satu sisi menganggap dirinya benar dan di satu sisi juga menganggap dirinya benar. Nah sebagai contoh kasus yang pernah kami hadapi Ibu, sebagaimana kita ketahui SMA Negeri 4 Blok Semawai ini kan posisi sekolahnya itu sedikit jauh dari perumahan penduduk. Yang kedua, di sini tidak ada transportasi umum. Jadi siswa itu datang ke sekolah yang pertama dengan berjalan kaki, yang kedua diantar oleh orang tua ataupun ada yang memiliki kendaraan sendiri. Nah, sebagai contoh Ibu, seperti hari ini. Hari ini itu dari pagi kita melihat suasana hujan. Nah, di sini kita punya aturan bahwa wajib hadir ke sekolah pukul 7.30. Nah, ketika kondisi hujan seperti ini, tentu itu akan kita dapati banyak siswa yang sampainya terlambat ya, tidak tepat waktu. Atau bahkan nggak hadir, Pak? Iya, kalau tidak hadir mungkin sudah ada kebijakan lain. Bu. Nah, ini yang hadir tetapi terlambat. Nah, tentu kan sudah melanggar tata tertib sekolah. Nah, di sini kami mencoba melihat penyebab dari ketidakhadiran tersebut. Nah, ternyata ketika kita buka catatan-catatan di buku piket, buku harian piket, itu siswa yang datang terlambat ini mungkin baru pertama, dan itu disebabkan karena faktor cuaca yang hujan tadi. Jadi di sini kami memilah bahwa berarti siswa datang terlambat itu benar karena alasan tertentu, sekolah juga mendata siswa tersebut datang terlambat juga benar. Cuma kita tidak mengambil punishment yang memberatkan siswa tersebut, paling hanya mengingatkan saja. Baik, itu karena kondisi tadi Pak ya? Benar itu. Baik Pak. Nah, selama ini Pak, bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar seperti yang tadi Pak? Baik Ibu. Untuk kasus-kasus yang kami hadapi di sekolah, itu kebiasaan yang kita lakukan secara berjenjang. Jadi sebagai contoh kasus, misalnya siswa terlambat, maka itu dibina terlebih dahulu oleh guru piket, kemudian wali kelas, kemudian kalau memang masih sering terlambat juga ada BP atau BK, kemudian ada wakil kesiswaan. Kalau memang sudah terlalu aktif ketidakhadirannya, itu baru mencapai ranah kepala sekolah. Berarti sudah melewati jenjang-jenjang. Benar Ibu. Nah, jadi keputusan yang saya ambil itu berdasarkan data fakta yang terjadi di lapangan dan sesuai dengan masukan-masukan yang saya terima dari guru-guru tadi. Oke. Nah Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, prosedur yang biasa kami lakukan, kita setiap hari itu melakukan pengecekan awal.
baik itu di pintu masuk kalau ini berkaitan dengan ketidakhadiran. Kemudian di setiap pagi jam 9 itu dilakukan pemeriksaan oleh wali kelas siapa siswa yang tidak hadir. Nah, setiap minggu itu kita minta reportnya. Jadi siswa yang seminggu 3 kali itu tidak hadir baik tanpa keterangan ataupun sakit, itu akan kita tindak lanjut lebih jauh. Berarti ini kerjasama antara guru, piket, dan semua manajemen sekolah Benar. hari itu, Pak ya? Iya. Oke. Nah, selama ini apakah Bapak menganggap yang tadi Bapak lakukan itu efektif untuk kasus-kasus yang dilema etika tadi, Pak? Ya, alhamdulillah untuk kasus yang seperti contoh yang saya sampaikan tadi itu efektif, Ibu. Artinya setelah terjalin komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua, ada perubahan perilaku terhadap siswa tadi ketidakhadirannya. Iya. Nah, Pak, yang menjadi tantangan pada pengambilan keputusan ini pada kasus tersebut kira-kira apa? Nah, kalau untuk yang kasus yang saya ceritakan di awal tadi terkait dengan kedisiplinan, mungkin tantangannya tidak terlalu besar, Ibu ya. Jadi pernah kita alami satu kasus itu pemukulan oleh siswa terhadap siswi. Nah, di sini mungkin di satu sisi tantangannya adalah apakah itu kita tindak lanjutkan ke pihak keamanan atau tidak, karena ada respon dari korban itu harus dilaporkan kepada pihak keamanan. Namun setelah kita melakukan mediasi antara kedua belah pihak, kemudian melihat kronologis kejadian, akhirnya orang tua dari pihak korban itu dapat memahami dan kita melakukan mediasi sehingga mereka bisa saling memaafkan. Artinya mediasi internal dulu, Pak. Mediasi internal. Ketika tidak ada solusi baru kita lapor keluar ya. Oke, baik, Pak. Nah, Pak, apakah Bapak punya jadwal khusus nggak untuk menyelesaikan kasus? Apakah begitu ada kasus langsung di tempatnya ataupun mungkin dijadwalkan kembali gitu, Pak? Iya. Untuk ini kita bagi dua, Ibu. Ada kasus yang memang dalam skala ringan. Skala ringan yang kami maksud di sini adalah yang pertama keterlambatan kehadiran sekolah, yang kedua ketidakhadiran. Nah, ini biasanya kita melihat dalam termin 1 minggu per minggu. Tetapi kalau kejadian itu insidental seperti yang pemukulan tadi, itu segera kita selesaikan, itu tidak menunggu hari esok. Berarti lihat kasusnya dulu nih, Pak? Iya, benar. Ya. Oke, nah Pak, apakah ada seseorang ataupun katakanlah ada orang khusus gitu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah yang membantu Bapak untuk penyelesaian kasus pengambilan keputusan ini, Pak? Ya. Yang paling sangat membantu saya di sini adalah para guru-guru yang ada di sini, Bu. Nah, jadi saya bisa mendapatkan semua data yang akurat itu berdasarkan informasi baik itu dari guru piket, wali kelas, guru BP maupun wakil siswa. Berarti guru, piket, kemudian beberapa manajemen sekolah, iya, kan? Benar. Semua terlibat. Kerjasama yang ya, baik, termasuk kan? dari komite sekolah. Iya. Nah, ini yang terakhir nih, Pak. Dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa nih yang bisa kita petik dari pengalaman untuk pengambilan keputusan tersebut? Ya, untuk setiap pengambilan keputusan tentu kita kan harus mengambil yang terbaik. Ya. Kemudian sebisa mungkin win-win solution lah. Ya. Tidak ada yang tersakiti, tidak ada ya? tidak ada yang dirugikan, baik itu pihak sekolah, siswa dan sebagainya. Nah, di sini menurut saya yang paling sangat menentukan adalah kebersamaan antara kepala sekolah, dewan guru, kemudian tendik berikutnya. Nah, jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan, itu kita bisa mendapatkan sebuah data yang akurat yang tidak merugikan siapapun. Artinya, Pak, berarti dari Bapak sendiri nih memanage pihak seluruh warga sekolah gitu. Benar. Semuanya include untuk pengambilan keputusan yang baik. Jadi ketika kita sudah mengatakan A, maka semuanya A, tidak ada lagi yang B. Satu ini ya, fokus ya, satu kata. Oke, baik Pak, terima kasih untuk waktunya hari ini. Baik, terima kasih kembali Ibu, sukses untuk CGP-nya. Angkatan 8. Angkatan 8. Insya Allah, Pak. Terima kasih, Pak.